kembali lagi di tutorial kampus. Untuk kali ini kita akan membahas kaitan dengan SPS kembali, uji SPSS, yaitu adalah uji korelasi rank Spearman. Nah, uji korelasi rank Spearman ini biasa sering digunakan oleh mahasiswa S1 yang digunakan untuk melihat adanya hubungan atau tidak dalam suatu penelitiannya. Jadi ingin melihat ada hubungan atau tidak, seberapa kuat hubungannya dan juga arahnya. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan uji korelasi rank Spearman. Yang pertama, uji korelasi rank Spearman ini adalah uji yang non-parametrik atau tidak melihat adanya normalitas suatu data. Jadi tidak perlu dilihat normal atau tidak karena memang dalam uji rank Spearman di sini dia istilahnya dia akan menggunakan skalanya adalah skala ordinal atau berkelompok atau sudah dikategorikan istilahnya seperti itu. Nah, itu adalah syarat yang harus dipenuhi juga. Lalu tujuannya adalah mengetahui hubungan antar variabel. Di contoh variabel pengetahuan dengan istilahnya mungkin keterampilan atau variabel pengetahuan dengan kedisiplinan dan lain-lain. Nah, lalu yang selanjutnya adalah arah hubungannya positif atau negatif. Jadi akan bisa melihat adanya hubungan atau kekuatan hubungannya secara positif atau negatif. Kalau positif itu kan searah, nanti akan kita sampaikan penjelasannya. Contohnya kalau adanya peningkatan pengetahuan, ya otomatis kalau positif ya semakin pengetahuannya baik, maka kedisiplinannya, contohnya variabel disiplinnya ya, disiplinannya juga akan semakin baik. Tapi kalau negatif bagaimana ya? Contohnya pengetahuannya baik, tapi kedisiplinannya menurun. Nah, itu adalah contoh saja untuk arah hubungan positif dan negatif. Selanjutnya, data itu berbentuk peringkat. Jadi dia berperingkat. Contohnya, kita ingin melihat pengetahuan atau kita ingin melihat tingkat eh, bahagia. Nah, tingkat bahagia. Nah, levelnya 0 untuk skor 0 atau untuk coding 0 itu tidak bahagia, 1 itu sedikit bahagia, 2 bahagia, lalu 3 itu sangat bahagia. Jadi dia harus berbentuk peringkat ya, teman-teman. Jadi harus berbentuk peringkat. Jadi kalau levelnya hanya sama, tidak berperingkat, nah itu tidak bisa digunakan untuk rank Spearman di sini. Dia harus berperingkat. Jadi ada 1, 2, 3 itu bisa. Datanya juga harus ordinal. Tidak ada variabel bebas maupun variabel terikat, jadi bisa tidak ada pembedanya. Nanti di ujinya kan kita tidak akan membedakan. Analisisnya ingin melihat signifikansi hubungan. Jadi dari uji rank Spearman ini apa yang akan diperoleh? Yang akan diperoleh adalah 3 outputnya. Yang pertama, signifikansi. Signifikansi atau tingkat kepercayaan atau tingkat kesalahan yang memang kita inginkan. Contohnya 0,05 tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaannya adalah 90% atau tingkat kesalahannya hanya 5%. Itu adalah output yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah melihat kekuatan hubungan. Hubungannya tadi positif atau negatif. Lalu yang ketiga adalah melihat arahnya, positif atau yang kedua adalah yang kedua adalah melihat kekuatannya itu adalah seberapa kuat memang dari hasilnya. Contohnya ada hubungan memang atau mungkin lebih kecil daripada 0,05. Namun kuat nggak hubungannya? Ya kan? Kuat nggak atau seberapa kuat hubungannya? Nah, di sini yang harus kita cermati seperti itu. Lalu yang ketiga adalah melihat arah hubungannya, arahnya positif atau negatif. Itu yang sudah saya sampaikan ya, arahnya itu positif atau negatif seperti itu. Oke, selanjutnya dasar keputusannya jika nilai signifikansinya 0,05 atau lebih kecil daripada 0,05 maka adanya korelasi, sedangkan lebih daripada 0,05 maka tidak ada korelasi. Kita bisa pakai 0,05 maupun pakai 0,01 juga boleh. Nah, tingkat kekuatan hubungan itu kita bisa melihat adanya hubungan atau tidak suatu variabel atau suatu uji. Nah, dalam rank Spearman ini ada beberapa pembagian. Yang pertama ketika hasilnya
korelasinya adalah 0,0 sampai dengan 0,25 itu lemah. Sedangkan 0, selanjutnya 0,26 sampai dengan 0,5 kuat cukup, lalu 0,51 sampai dengan 0,75 korelasi kuat, lalu 0,76 sampai dengan 0,99 itu adalah sangat kuat, sedangkan 1 adalah korelasi positif. Kriterianya adalah dilihat dari correlation koefisiennya. Jadi correlation koefisiennya nanti berapa hasilnya. Lalu angkanya itu cuma ada positif 1 sampai dengan negatif 1. Tidak ada yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat. Nah, ini positif ini kan tadi sehubungan searah, ketika negatif itu tidak searah. Jadi ini yang harus kita pahami. Ketika kita menguji menggunakan uji Rank-Spearman, outputnya nanti akan ada 3. Jadi jangan hanya menyebutkan adanya hubungan. Terus berapa kuat itu tidak disampaikan. Jadi harus kita sampaikan lengkap. Ada hubungannya berapa p-value-nya, lalu seberapa kuat hubungannya, lalu juga arah hubungannya itu positif atau tidak. Itu harus kita tahu. Itu langsung saja kita punya data ya, kita sudah punya data di sini. Nah, data yang kita miliki adalah data ini tadi sudah saya buatkan untuk data level kebahagiaan dan juga percaya diri. Jadi variabelnya variabel bahagia dan juga percaya diri. Saya memiliki berapa responden ini? 155 responden. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa kenapa kok tadi ada syarat bertingkat. Bertingkat ini seperti ini. Atau ordinal. Contoh levelnya 0, itu tingkatnya adalah level pertama adalah tidak bahagia, lalu 1 sedikit bahagia, 2 bahagia, dan 3 sangat bahagia. Jadi ini namanya ranking atau bertingkat. Lalu ada variabel percaya diri sama 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Jadi, tidak percaya diri, sedikit percaya diri, bahagia, dan sangat percaya diri. Jadi inilah yang harus kita pahami bahwa jangan sampai teman-teman menggunakan eksperimen tapi tidak ada peringkatnya seperti itu. Peringkatannya juga nggak jelas. Jadi harus dikodingkan seperti ini ya teman-teman. Kalau punya data ya dikodingnya apa, scoringnya berapa. Kalau memang dia memberi skor ya di scoring. Kalau tidak ada cukup dikoding. Jadi harus dilakukan. Oke, teman-teman ini nanti bisa di copy lalu kita masukkan di SPSS ya. Kebetulan saya sudah masukkan di SPSS. Ada bahagia dan percaya diri di labelnya ya. Ketika sudah teman-teman sebaiknya ini dimasukkan value-nya. Value-nya ini apa? Value-nya tadi kalau 0 itu apa? Lalu 1 contoh 0 ya. 0 ini tadi tidak bahagia. Lalu 1 sedikit bahagia. 2 bahagia. 3 sangat bahagia. Sangat bahagia. Nah, ini harusnya diisi semua, teman-teman. Jadi ini bisa diisi semua. Tadi kalau ini tidak percaya diri ya, tidak pede gitu aja. Lalu sedikit pede, sedikit pede, 2 pede, 3 sangat pede gitu ya. Nah, kita sudah memiliki variabel dengan value yang sama. Nah, ini kan sudah kelihatan tuh. Jadi kita harus menggunakan di value kan, jangan sampai cuma dasar data gitu aja. Nah, kalau sudah teman-teman bisa melakukan analyze, lalu korelasi bivariat. Ulangi ya, analyze, korelasi bivariat. Setelah muncul seperti ini, kotak dialog seperti ini, kita blok lalu kita pindahkan. Nah, yang uji yang pertama tadi di video sebelumnya kan sudah kita istilahnya kita sampaikan korelasi, uji korelasi ya. Kalau uji korelasi itu cukup di persen saja. Tapi kalau uji Rank-Spearman kita checklist di Rank-Spearman-nya. Persennya bagaimana Pak? Persennya kita hilangkan seperti itu. Tetap menggunakan tutel, flag signifikansi korelasinya tetap ada. Lalu kita klik OK seperti itu. Nah, sorry kita cek dulu baterai 90%. Oke, lanjut. Nah, setelah dapat seperti ini, saya kopikan dulu ya, biar nanti kita bisa coret-coret seperti biasa. Oke, ini adalah output dari uji Rank-Spearman.
Jadi Rex Perman nanti akan ada 3. Yang pertama tadi adalah signifikansi. Kita coba lihat ya. Kita ingin melihat adanya signifikansi output tadi. Ya. Kita akan ada 3. Apakah lebih kecil daripada 0,05? Apakah lebih besar daripada 0,05? Atau negatif atau positif? Yang pertama signifikansinya. Ternyata signifikansinya adalah lebih kecil dibandingkan 0,05 karena hasilnya 0,000. Jadi ada hubungan yang signifikan. Hubungan signifikan. Jadi jawaban pertama sudah ada nih. Kita sudah menjawab adanya hubungan signifikan karena hasilnya adalah 0,000. Lalu melihat kekuatan hubungan. Melihatnya dari mana? Dari korelasi koefisiennya. Kita lihat tadi korelasi koefisiennya masuk di berapa? Ini ya. Outputnya adalah 0,540. 5,40 itu masuk di mana? Oh, korelasi kuat. Dia masuk kategori korelasi kuat, teman-teman. Di korelasi hubungannya adalah masuk di sini. Karena hasilnya adalah 0,54. Hasilnya ada hubungan yang kuat. Ada hubungan yang kuat antar variabel bahagia dengan percaya diri. Nah, kita sudah menemukan jawaban yang kedua. Nah, selanjutnya kita ingin menemukan jawaban yang ketiga. Arahnya positif atau negatif, Pak? Arahnya lihatnya dari mana? Lihatnya dari korelasi koefisiennya. 0,540 itu adalah positif ya. Jadi arahnya positif, teman-teman. Arahnya positif. Positif. Jadi bagaimana ketika arahnya positif sehingga kita bisa melakukan interpretasi dengan cara level bahagia meningkat ya. Bahagia yang tinggi atau meningkat ya, tinggi aja ya, tinggi mempengaruhi atau berhubungan secara kuat berhubungan kuat dengan peningkatan percaya diri. Nah, kita sudah menemukan 3 jawaban. Kita sudah menemukan 3 jawaban. Yang pertama adanya signifikansi, ternyata ada signifikansi. Yang kedua, ada nggak kekuatan? Kekuatannya berapa kuat? Ternyata kekuatannya kuat karena masuk di kategori 0,51 sampai dengan 0,75. Lalu arah hubungannya bagaimana? Arah hubungannya ternyata positif. Jadi level bahagia yang tinggi berhubungan kuat dengan peningkatan percaya diri. Jadi di ujian eksperimen di sini kita bisa mengetahui 3 jawaban ya teman-teman. Inilah yang harus kita pahami output dari ujian eksperimen seperti itu. Mungkin itu dulu video dari saya, nanti bisa dipraktekkan untuk latihan teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat mencoba.